Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertemu secara virtual di ruang ngaji sore PC Fatayat NU Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat Fatayat yang berbahagia, kita patut bersyukur karena alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang sangat banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah momentum yang tepat sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita. Kita sadar sahabat bahwa anak adalah investasi masa depan yang harus kita bekali dengan banyak ilmu, khususnya adalah tentang ilmu agama. Nah, saat ini pendidikan yang kita berikan bekal ternyata ada tidak hanya 3 pusat pendidikan, tetapi sekarang bertambah 1 menjadi 4 pusat pendidikan. Apa saja sih pusat pendidikan itu? Yang pertama paling dekat yaitu keluarga. Yang kedua sekolah. Nah, di sini berarti kita ada koordinasi ya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat di mana kita tinggal dan anak-anak bermain. Dan yang keempat ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan juga dipengaruhi oleh media sosial. Sore ini kita akan membahas beberapa tips untuk bagaimana meningkatkan keimanan anak, khususnya di 2 pusat pendidikan, yaitu di rumah dan juga di media sosial. Apa saja sih tipsnya? Yang pertama adalah dengan memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional ini tentu saja dari orang tua untuk anaknya. Dalam bentuk apa? Dengan memberikan ruang untuk anak, memberikan kepercayaan anak, dan meyakinkan anak bahwa anak mampu berpuasa, anak-anak mampu untuk melakukan sahur, berbuka, begitu. Jadi dukungan emosional ini tentu disesuaikan dengan tingkat usia anak-anak kita. Sehingga ketika anak-anak mendapatkan kepercayaan dan dukungan emosional dari kita sebagai orang tua, berarti ada rasa kepercayaan diri anak yang meningkat, sehingga dia yakin bahwa saya mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Setelah dukungan emosional, tips selanjutnya adalah dengan memberikan keteladanan pada anak di rumah. Keteladanan ini anak akan melihat bagaimana orang tuanya beribadah, bagaimana orang tuanya sholat tepat waktu, kemudian bagaimana orang tuanya berpuasa. Karena sekarang kita sadar bahwa anak sudah tidak ada zamannya mereka hanya mendapatkan perintah, tetapi kita sendiri sebagai orang tuanya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena apa? Karena sekarang ini mereka lebih cenderung, lebih mudah untuk menerima, melakukan dari apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Dengan teladan-teladan itu otomatis anak akan lebih cepat menangkap dan meniru, karena kita sadar anak adalah peniru yang uluh. Dan anak bukan sebuah kertas putih, tapi sudah ada goresan laku positif yang ada pada diri anak yang wajib orang tua tebalkan. Setelah diberikan contoh, maka tips selanjutnya
adalah dengan konsistensi atau pembiasaan yang berulang-ulang. Setelah anak-anak mendapatkan contoh dari kita, maka kita pun juga harus konsisten, harus melakukan kebiasaan itu secara berulang-ulang. Ketika anak-anak lupa, maka kita sebagai orang tua wajib mengingatkan. Contohnya ketika kita mempunyai komitmen untuk mencoba sholat tepat waktu, maka kita harus mengingatkan anak-anak. Nah, 5 menit lagi kita mau sholat duhur, begitu. Sehingga anak-anak punya ruang, punya waktu berpikir, oh saya masih punya waktu bermain 5 menit. Ketika anak masih asyik bermain, kita ingatkan lagi, nah 3 menit lagi loh kita sholat. Nah, sehingga anak-anak, oh iya, dia akan membereskan mainannya. Sehingga ini adalah butuh konsistensi. Dengan konsistensi tersebut, maka diharapkan anak-anak bisa menjadi terbiasa. Sehingga kita menjadi lebih mudah untuk mengingatkan anak-anak ketika beribadah. Tips yang keempat adalah dengan melibatkan anak di dalam persiapan dan juga pelaksanaan ibadah. Salah satu contoh mudahnya adalah ketika anak-anak mau berbuka, anak-anak kita tanyakan, anak-anak mau apa? Kemudian ketika anak menyebutkan salah satu menu, yuk kita masak bersama. Setelah itu ketika kita juga ada menyiapkan takjil atau berbagi takjil dengan tetangga kita, ayo ajak anak-anak untuk berbagi dengan orang lain. Begitupun dengan ketika kita membagikan zakat. Dengan kita melibatkan anak-anak untuk hal-hal yang positif berbagi seperti tadi, ternyata tidak hanya di kecerdasan spiritual, ternyata juga bisa meningkatkan kecerdasan sosial emosionalnya anak. Tips yang kelima adalah dengan menyediakan kegiatan yang menarik dan menantang bagi anak. Kegiatan ini juga sesuai dengan surat edaran dari 3 menteri bahwa kita juga harus mendampingi anak ketika di rumah, sehingga kita harapkan anak-anak mencoba untuk mengurangi ketergantungan dengan smartphone atau dengan gawe, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang. Ini kita bisa berkoordinasi dengan sekolah terkait dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan ketika anak-anak belajar di rumah. Selain itu kita juga bisa mencoba, karena saya yakin sahabat adalah ibu-ibu milenial di mana tidak begitu asing dengan smartphone dan juga media sosial, ya. Jadi kita bisa mencoba untuk cetak beberapa gambar, kemudian memfasilitasi anak dengan mewarnai. Kemudian ada worksheet juga tentang bagaimana sih kita membuat replika masjid atau bagaimana. Nah, ini kita salah satunya adalah memanfaatkan media sosial dengan bijak. Dan tadi kita juga mengurangi ketergantungan anak-anak dalam penggunaan smartphone. Langkah terakhir adalah dengan memberikan reward. Nah, reward ini kita jangan terpancang pada sebuah benda. Jadi reward ini juga salah satu ucapan itu adalah reward. Mas terima kasih ya, Mbak terima kasih ya telah bantu mama masak. Adik terima kasih ya, adik sudah berani puasa sampai jam 12, besok lagi kita coba ya puasa jam 1, begitu. Sehingga reward ini juga malah menambah kepercayaan diri anak. Nah, seumpamanya kok kita ada rezeki lebih dan kita di awal sudah memberikan kesepakatan kalau anak mencapai ibadah yang bagaimana kita akan memberikan hadiah yang mereka impikan, begitu. Ini juga salah satu hal pemicu semangat anak-anak untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan yang pasti rewardnya jangan yang memberatkan, tapi rewardnya itu yang benda atau barang yang benar-benar diinginkan anak, sehingga anak-anak itu punya struggle, punya daya juang ketika ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itulah teman-teman beberapa tips yang bisa saya berikan dalam kita meningkatkan keimanan anak khususnya di bulan Ramadan ini. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menciptakan ruang keluarga yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak dalam menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Tetap semangat, semoga Allah selalu memberikan ridho dan memberikan petunjuk untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini, izinkan saya menutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Cikini,
bersama anak bergandengan tangan. Cukup sekian ngaji sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan sahabat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.